Misalnya gini, Pak, Mmm, misalkan, saya, pindah nih, mmm, saya dari Depok kemudian pindah menjadi warga Karawang, saya jadi punya KTP Karawang. mmm. Nah itu gimana, Pak? Apakah saya harus lapor ke KPU supaya saya apa sih, Pak, pemilih baru nih, Pak? Pemil Baru lahir atau gimana nih pemilih? Bisa bahkan pas hari H Oh, pun bawa KTP-nya kan bisa masuk di TPS. baik. Halo teman pemilih, selamat datang di Beda Warna, Berbeda Tapi Bersuara. Ini merupakan podcast persembahan dari KPU Kabupaten Karawang untuk teman pemilih di rumah dan kita untuk mempersembahkan informasi-informasi kepemiluan nih untuk teman pemilih semua. Nah, untuk episode kali ini kita mengundang narasumber yang tentunya luar biasa dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Karawang. Oke teman pemilih langsung aja please welcome Bapak Ahmad Subhi. So Selamat datang Pak Subhi ya di podcast Beda Warna. terima kasih. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Mmm. Nah, Pak Subhi sekarang lagi, sibuk apa Pak? Sibuk untuk pekerjaan ya? Iya betul. Untuk pekerjaan. Oh boleh misalkan sibuk mancing atau apa gitu. Kalau sibuk pekerjaan, eee, divisi kami, Mhm. setelah pasca pemilu dan pemilihan, kita ini harus terus mengkoreksi data, Oh harus terus mengolah oke. data. Ini, eee, pemutahiran ini terus berlanjut, terus berjalan, Oke. terus kita rekapitulasi 3 bulan 3 sekali, bulan sekali. Nah, heeh. sebelum masuk ke situ nih, Pak, sebelumnya, teman pemilih juga pengen tahu nih, Pak Subhi ini asli Karawang kan ya? Saya asli Kerawang, Asli Karawang, Batu Jaya, Pak? Batu Jaya. Ibu saya asli Batu Jaya, bapak saya Tegal. Oh, Tegal. Oh, oke oke. Soalnya nih saya juga penasaran nih, kebetulan teman pemilih saya bukan orang Karawang nih ya, Mmm. tapi saya ngeliat Pak Subhi ini orang Karawang tapi logatnya tuh logat Jakarta, Pak, Iya, logatnya Betawi banget nih, Pak. Batu iya. Jaya emang gitu ya, Pak, ya? Batu Jaya, Pakis Jaya kayaknya, Oh, Batu Jaya, Pakis Jaya, yang yang agak ke Betawi-Betawian. agak ke Betawi-Betawian, tapi Oh Sunda ya gitu. ngertilah, Ngerti ngerti juga, juga. Sunda. Oke, tapi asli lah ya Karawang, Pak, dari As lahir? dari lahir, saya dari Dari lahir Kerawang, di heeh. Karawang. Nah, Pak, boleh nggak sih diceritain sedikit, Pak, karir Bapak di kepemiluan, itu dimulainya dari kapan, Pak? Waduh saya lupa nih, kapannya, yang jelas sudah lama sekali saya pernah jadi KPPS, Oh, dari KPPS? KPPS. Oh, oke. Dari Waktu itu KPPS, yang tugasnya nyelupin tinta bukan, Pak? oh enggak lah. Oh, bukan. Oh, Enggak, kirain yang nyelupin tinta ya. enggak, kayaknya enggak pernah itu saya. Oh, belum pernah. Cuma saya hitung ya ada beberapa kali saya di KPPS. KPPS. Dari KPPS kemudian jadi apa, Pak? Pernah Eee, saya PPS? terus saya terus ke PPS. Oke. Di PPS juga saya sekretariat, Oh, di sekretariatnya, karena baik. memang waktu itu saya di sekdesnya ya, di Mhm, sekretaris desa, jadi saya peran di sekretariatannya. di sekretariatnya. Mhm. Kemudian setelah itu di mana, Pak? PPK langsung? Terus saya ikut seleksi di PPK. Seleksi PPK. Itu Mhm. tahun berapa tuh, Pak? Itu baru tahun kemarin 2023 kalau nggak salah. Oh, jadi baru sekali tuh di PPK, Pak, ya? Sekali cuma nggak tuntas. Tidak tuntas karena langsung ke jadi Saya KPU iya, heeh, Karawang. saya coba ikutan, seleksi di KPU, alhamdulillah saya dapat, ya sekarang saya di sini. Heeh, Alhamdulillah sekarang menjadi Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Karawang. betul. Oke, Pak, kalau boleh tahu tadi kan Bapak sempat spill-spill sedikit tuh, Pak, ya, kesibukan Bapak di, KPU Karawang saat ini. Nah, sebenarnya, suasana vibes-nya gitu ya, Pak, ya, Ah, di KPU Kabupaten Karawang khususnya di, divisi Bapak di Perencanaan Data dan Informasi, sebelum dan juga setelah pemilu nih, Pak, pasca pemilu dan pilkada itu gimana sih, Pak? gimana ya, sebenarnya mungkin kalau di masa tahapan, Mhm. kita ini intens banget, kita sibuk banget, full lah, Betul betul. kita full gitu, saya jarang pulang saya. Saya sempetin pulang malam, paginya udah harus berangkat, itu juga sesekali Ah. 2 kali lah. Tapi ketika pasca, bukan berarti tidak ada pekerjaan gitu, Oh, betul. karena tadi saya bilang dinamis kan, persoalan data pemilih ini dinamis. Mmm, Hari ini kita bicara, nanti sebentar lagi udah bergerak lagi kan, artinya data ini harus terus kita pantau kan gitu, dipantau. Oh, baik. gitu, agar agar akurasi terus terjaga. Oke, jadi, divisi Bapak ini memang divisi yang menangani terkait dengan data pemilih gitu ya, Pak, ya? Betul. Data pemilih. Nah, eee
kita banyak dengar Pak, terkait dengan, pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Mhm. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan tuh apa sih Pak sebenarnya? Jadi ini pengolahan data, Mhm. yang kita sinkronkan. Data ini kan kita terima dari, eee, dari Dirjen Capil ya, melalui KPRI, KPPI situsnya Mhm. kita kan, Mhm gitu. mhm. Ini kita mutakhirkan, ini kita Mhm. sinkronkan gitu Mhm. kan, data-data dari, DPT sebelumnya ya, maksudnya Oh, oke. baik pemilu maupun pemilihan, gitu kan. Mhm. Jadi tujuannya ya tadi, agar terus, validasi gitu kan, akurasinya, ini tetap Tetap terjaga, terjaga. gitu. Oh. Jadi Setiap berapa bulan sekali Pak itu? ini kita adakan, pleno rekap PDPB ini Mhm kita mhm. adakan setiap triwulan. Setiap triwulan, 3 3 bulan bulan 3 bulan sekali. sekali kita rekap, 3 bulan sekali kita rekap. Oh, Mhm. oke. Jadi memang untuk memastikan bahwa data pemilih ini terus akurat gitu ya, Pak? Terus akurat. Karena ini datanya dinamis terus bergerak gitu ya. Betul, iya. Baik. Kalau untuk, apa namanya, teknisnya, Pak? Teknis pelaksanaan PDPB itu gimana sih, Pak? Maksudnya gimana? Teknis teknis pelaksanaan PDPB dari misalkan datanya dari mana, lalu diolahnya bagaimana gitu? Oh ya, jadi teknisnya, tadi yang saya pernah bilang, Mhm. kita menerima data, Mhm. dari Kemendagri Oh, langsung dari melalui, Kemendagri, iya, oke. dari Dirjen Capil, Mhm. melalui KPRI, terus ke kita, ini kita kelola, ini kita sinkronkan. Mhm. Artinya apa? Karena tadi, data ini kan terus bergerak, Iya, betul. data ini terus bergerak. Jadi kalau seandainya kita tidak tidak sinkronkan setiap saat gitu kan, Mhm. ini bisa jadi nanti kita kedodoran nih pas menjelang-menjelang pemilu gitu kan, Oke, jadi gitu. ini data yang sudah ada dari yang kita sudah pegang begitu ya, Pak, ya? Ya, Lalu apa namanya, dibandingkan dengan data baru lagi dari, Disdukcapil gitu ya, Pak? betul, Oh, oke. gitu. Karena apa tadi, yang saya bilang pertama faktornya, karena Kerawang ini kan ada area industrialnya nih, Mhm mhm, betul jadi betul. dia begitu dinamisnya, perpindahan penduduk gitu kan, Mhm yang datang, mhm. yang keluar gitu. Ini kan sangat-sangat mempengaruhi, Betul betul. begitu. Saya itu, menjelang menjelang pemilu kemarin waktu tahapan, Mhm. itu sama sama operator ya, Mhm gitu, ketika kita mengalami, mengikuti rakor mhm. gitu, Bintek. Ini luar biasa, kenapa? Karena pertama memang tadi, faktor tadi, Mhm. jadi kita begitu lelah, Oh, memakan waktu banyak gitu makan ya. waktu. Iya, jadi isu-isu data ganda ini luar biasa gitu kan, Oh, oke, gitu. ada isu-isu Ini data ganda. Nah, heeh, Pak, misalnya gini, Pak, mmm, misalkan, saya, pindah nih, mmm, saya dari Depok kemudian pindah menjadi warga Karawang, saya jadi punya KTP Karawang. mmm. Nah, itu gimana, Pak? Apakah saya harus lapor ke KPU supaya saya menjadi data pemilih di Karawang atau gimana, Pak? Ya sebenarnya lapor boleh, tapi karena kita sekarang ini kan berbasisnya de jure, Oke, de jure. Artinya, mhm, pemilik, domisili termutakhir itulah yang masuk DPT kan gitu. mmm, Itulah yang masuk daftar mmm, pemilih di mana dia sekarang tinggal kan gitu. oke. Ya Jadi nggak se sebetulnya otomatis sudah otomatis, terdaftar. secara langsung sudah terdaftar. Yang penting tadi, kita ini selaku warga ketika kita, tadi ya persoalan administrasi kependudukan, ini harus tertib. Mhm mhm. Yang pindah selesaikan, administrasi perpindahannya dan selesaikan juga tuh kan, administrasi, kedatangannya gitu Kedatangan, ini, betul betul ya betul karena betul. saya lihat ada beberapa isu juga nih di daftar pemilih kita, Mhm ini mhm mhm. yang RT-nya 00 gitu kan, RW-nya 00 gitu Oh, kan. Saya khawatir nih, ini isu ini datang dari situ gitu kan. oke. Ketika dia melaksanakan mutasi kependudukan, dia pindah gitu, tapi dia nggak urus kedatangannya kan, Nggak rapi ya, Pak, nggak ya, rapi berarti ya? gitu kan. Betul betul, Data secara penduduk secara administratif. secara otomatis dia sudah sudah tidak ada di data pemilih di kita gitu kan, Mhm karena dia mhm. sudah mengajukan pindah domisili, Oke. ini jadi masalah. Berarti kalau misalkan saya mau pindah dari Depok ke Karawang, di Depoknya sudah dihapus, saya harus lapor di Karawang juga harus saya urus gitu ya, Pak? Harus urus kedatangan, surat kedatangan Oh, namanya. oke, Nanti baik baik. jadi nanti lembaran itu untuk, Mmm. kita membuat KTP dan kartu keluarga, Oh, surat siap kedatangan itu. siap. Wah, ini, pengetahuan yang baru juga nih, khususnya buat saya dan mungkin buat teman pemilih di rumah juga. Jadi memang harus tertib administrasi ya teman pemilih ya, betul Administrasi ya? kependudukan. Oke, baik. Nah, Pak,
terkait dengan data pemilih ini Pak, PDPB ya, Mhm, Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan. KPU Kabupaten Karawang kan nggak mungkin bekerja sendiri ya Pak. mhm, Kira-kira tadi Bapak sudah menyebutkan, Dinas Kependudukan, Disdukcapil. mhm. Nah, selain itu, lembaga atau instansi mana lagi Pak yang mendukung, Ya, PDPB ini? kalau soal dukungan ya menurut saya, ya semua pihak harus mendukung, Mhm, karena itu pasti terkait lah, betul betul. gitu. Tapi yang artinya yang dominan gitu kan, Mhm selain mhm Disdukcapil, mhm. kepolisian karena nanti ada pensiunan yang menjadi pemilih Ah, I baru, see. Iya, betul TNI betul. Polri TNI gitu Polri, gitu betul. kan. Terus juga, mungkin DPMPD gitu kan, terus Pengadilan Agama atau Kemenag Oh, karena itu kaitan kaitannya dengan apa tuh, Pak? itu kaitannya karena di PKPU itu kan, tertera jelas Mhm memiliki EKTP, mhm, betul. sudah atau pernah menikah walaupun Oke. sebelum 17 tahun kan kayak gitu. Oh, I see, baik baik. Jadi kaitannya ke situ ya, Kaitannya ke situ. tetap punya hak, pemilih begitu ya, punya hak sebagai pemilih begitu ya? Betul, Oh, kayak gitu. begitu. Jadi, apa, bukan cuma di Sdukcapil, tapi juga tadi Bapak sebutkan TNI Polri yang juga, apa namanya, pensiunnya juga menjadi pemilih pemula gitu ya, Pak, ya? Betul, Dan kemudian juga apalagi, Pak? DPMPD. DPMPD. Karena nanti kan ini kita kaitannya kan kaitan eratnya kan dengan data yang ada di desa Mhm kan. mhm mhm. Kenapa saya bilang begitu? Tadi proses salah satunya misalkan, proses, mutasi kependudukan. Iya. Ini misalkan harus lewat desa gitu Mhm kan. mhm. Atau tadi, pembuatan akte kematian, Ah, iya, itu betul juga betul. harus lewat desa. Ya saya berharap fasilitas-fasilitas itu benar-benar difasilitasi Mhm gitu ya. mhm. Kalau seandainya itu dikerucutkan, difasilitasi mungkin sampai tingkat bawah gitu Mhm kan, desa apalagi ke tingkat RT gitu, mhm. ya saya rasa data-data itu bisa rapi lah, Ya, betul. kayak gitu, mhm. Betul sekali. Nah, Pak, saya juga sering dengar nih, dan mungkin teman pemilih juga sering dengar terkait dengan, pemilih baru, Pak. Apa sih, Pak, pemilih baru ini, Pak? Pemilih Baru lahir atau gimana nih pemilihnya? pemilih baru itu ya yang pertama tadi mungkin dia baru berusia 17 tahun, Mhm, oke. terus tadi yang baru pindah ke Karawang dari daerah lain kan gitu. Terus, eee, yang pensiunan TNI Polri, Pensiunan TNI itu Polri, karena sebelumnya heeh. tidak punya hak pilih gitu ya, Pak, ya? Betul, dia Kemudian jadi punya hak masuk pilih. dalam kriteria pemilih baru. Oh, Mhm, baik baik. mhm. Kalau misalkan, ada pemilih yang tidak memenuhi syarat nggak sih, Pak? Ya Ada ya? Itu kayak ada. gimana tuh, Pak? Ya salah satu tadi, yang tidak memenuhi syarat itu isu kegandaan. Oh, datanya Datanya double gitu ya, Pak, datanya ya? double karena Oh, tadi, oke. yang harus kita eksekusi kan kasus-kasus kayak tadi, Mhm gitu mhm. kan, data ganda. Jadi ketika misalkan ini salah satu warga Kabupaten Karawang, ini pindah Mmm. ke kabupaten lain atau ke wilayah lain ya. Ini menjadi sudah terganda di Sidalinya, karena masih ada dua-duanya Oh, ini gitu. dua-duanya masih ada nih, Masih gitu. ada gitu kan, masih ada duanya, cuma nanti itu kalau nggak salah dikasih keterangan sama Dirjen Capil, Mhm ini mhm. antara true dan false-nya gitu kan, Oke. jadi jadi kita nanti tinggal tinggal komunikasikan saja ke wilayah yang, terkait Mhm gitu, mhm. apakah benar orang ini sudah ini, ya ini kita tinggal delete aja, Oke. Oh, jadi, KPU juga punya, wewenang untuk menghapus gitu ya, Pak, jika ada data yang ganda? on TMS kan, TMS, mhm, jadinya tidak memenuhi syarat mhm, gitu ya? iya, Oh, baik. mhm. Nah, Pak, ini kan, pengelolaan data ini kan agak, rumit sebetulnya ya, Pak, ya. Sebenarnya apa sih, Pak, tantangannya, Pak, dalam mengelola data pemilih? Sebenarnya kalau artinya apa ya, ya inilah sebuah proses ya, saya menggambarkan sebuah proses. Mhm Kalau kita semua terfokus di permasalahan ini, insya Allah lah, mhm. gitu. Tapi tetap kita mungkin kalau untuk maksimal bisa, tapi kalau untuk 100% nggak bisa, Sempurna gitu ya? sempurna nggak bisa, gitu kan. Kalau kita kerja maksimal kita bisa, tapi kalau untuk Oke. sempurna kita nggak bisa. Mhm. Karena tadi kita kan melayani orang yang terus bergerak kan, Ya, gitu. betul betul. Yang tadi saya bilang, sekarang kita duduk nanti beberapa menit udah berapa nih, gitu kan, Udah beda lagi nih beda lagi angkanya ya, beda Pak? lagi angkanya. Orang Oke. warga Kerawang yang pindah berapa gitu kan, yang datang berapa kan Kan kayak nggak gitu. bisa disuruh diem ya, Pak, Nggak data bisa ini ya? disuruh diem gitu kan, Iya, betul. kecuali kalau kita ada undang-undangnya gitu, Heeh. diem ya itu enak itu malah, kita nggak Betul betul pusing. betul betul. Nah, bener nih, Pak, Mhm, nggak bisa sempurna gitu ya, Pak, ya, betul kita bisa usahakan tapi memang mungkin, untuk sempurna kayaknya jauh begitu ya, Pak, ya. Bisa diusahakan tapi, Pak. Nah, iya, ini memang kayak semacam ada ini, Pak,
kutukan gitu yang katanya sih kata orang-orang ini kutukan gitu ya Pak bagi KPU Heeh. soal data pemilih yang nggak pernah beres, katanya gitu Pak. Apa tanggapan Bapak soal ini? Sebenarnya sebenarnya ya itu apa ya, kalau dalam realisasinya sebenarnya nggak begitu juga. Oh nggak gitu juga ya? Ya karena apa sih? Karena ketika DPT ini kita tetapin, kita masih layani kan ada DPTB, ada Oh DPK, baik. Bahkan bahkan sampai ke, beberapa hari menjelang pemilihan pun bisa ya Pak ya? bisa, bahkan pas hari H Betul. pun bawa KTP-nya kan bisa masuk di TPS, Baik gitu, bisa baik. dilayani gitu. Jadi secara apa, sistem memang KPU sudah berusaha untuk bisa memberikan pelayanan terbaik gitu ya Pasti, Pak ya? karena ini kaitannya dengan hak konstitusi ya. Jadi Betul kita betul. layani. Jadi Betul kita sekali. layani. Jadi kembalinya nanti ya ke warga itu sendiri gitu. Mhm, betul, baik. Tertib administrasi dan dia memang tertib juga dalam menjalankan sistem pemerintah ya, arti sistem pemilu gitu kan, Mhm sistem mhm politik mhm. gitu. Yang penting bisa sadar sadar tertib administrasi dan sadar Berpak bahwa suaranya penting gitu ya Pak ya? maksudnya begitu. Baik. Heeh. Nah, mungkin, ini Pak, ada nggak himbauan Bapak gitu kepada teman pemilih di rumah, kepada masyarakat gitu terkait dengan, data pemilih? Hmm. Ya saya himbau untuk, teman-teman kaitan data pemilih ini, Mhm. eee, ini ini sangat dipengaruhi oleh, eee, tadi yang saya bilang, ini dengan tertibnya administrasi ya. Mmm. Artinya ketika, Mmm. misalkan data kependudukan kita berubah status, ini segera kita Ya. rubah, baik mau mau status tadi pekerjaan, terus mau status apalagi pindah domisili, Meninggal walaupun dunia gitu ya Pak meninggal ya? dunia, walaupun antar RT ya, Mmm. gitu kan. Biar artinya ini data terus terus kita cek gitu kan, agar akurasi, agar valid terus gitu, Oke, gitu. baik Mmm, baik. Jadi ingat-ingat ya teman memilih harus tertib administrasi begitu ya Pak ya? administrasi kependudukan, Karena ini penting buat kita sendiri gitu betul, ya. Oke baik, baik. Pak Subhi, ini merupakan sesi terakhir nih Pak. Ya, Nah di sesi terakhir ini kita nggak ngomongin data pemilih mungkin ya, heeh, tapi saya mau ajukan 3 pertanyaan nih Pak, 3 pertanyaan yang Bapak harus jawab dengan cepat. Bisa nggak nih kira-kira Pak? kalau di Boleh ya? kalau dijawab cepet itu jangan yang sulit-sulit. Oh enggak, ini gampang ini gampang. Oke, siap Pak? Siap, Boleh ya. ah, Pertanyaan pertama, Pak Subhi, pilih jadi Ketua PPK Batu Jaya atau jadi Ketua Divisi Rendatin di KPU Kabupaten Karawang? saya pilih Kadif Rendatin aja karena sekarang saya di sini. Oke, baik. Karena sekarang ada di sini ya, Pak, Eh, ya. Boleh. heeh, Selanjutnya, Pak, pertanyaan berikutnya. Lebih pilih data ganda atau data meninggal tapi nggak tercatat, Pak? waduh, kayaknya ke data ganda ya, Oh, kenapa tuh, Pak? eee, karena bisa kita eksekusi Oh, sendiri, gitu. kalau Kalau data data ganda. pemilih Data meninggal? data meninggal ya harus yang bersangkutan yang ngurus dulu. Oh, keluarganya dong, Pak, ya? Bukan yang bersangkutan. Kalau yang Enggak, bersangkutan iya, harus bangun dari kubur gitu. maksud saya yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan langsung yang ngeri juga Serem siapa ya? siapa yang mau layani kan gitu. Keluarganya yang ngurus ya, Pak, ya? Nah, keluarganya yang ngurus maksud saya. Oke, pertanyaan terakhir, Pak Heeh, Subhi. heeh. Pilih dihutangin tetangga atau data bocor ke pinjol, Pak? Waduh, diutangin tetangga lah, Oh, gitu. Ya tetangganya Pak Subhi ya, langsung WA aja. kalau ada. Kalau ada. Oke kalau gitu terima kasih Pak Subhi, boleh tepuk tangannya dong Terima kasih teman-teman. terima kasih. Terima kasih Pak Subhi atas Oh, waktunya sudah mau datang ke podcast Beda Warna, kita sama-sama. tanya-tanya sedikit tentang PDPB. Siap siap. Baik, terima kasih Pak Subhi, Terima sampai kasih. ketemu lagi mungkin di, podcast-podcast berikutnya ya kalau berkenan. Siap siap, insyaallah saya Baik berkenan. baik, Nah, atur nuhun Pak Supri. Teman pemilih demikian tadi podcast Beda Warna, Berbeda Tapi Bersuara bersama Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Karawang Bapak Ahmad Suphi. Sampai ketemu di podcast Beda Warna episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Karawang. Sampai jumpa.